Baik, kembali lagi kita akan melanjutkan video part 9. Jadi seperti biasa buka file rapidnya. Sebelum itu saya mau menginformasikan bahwa jika kalian ingin memiliki template rapid yang saya gunakan ini, kalian bisa komentar di bawah, beli dengan saya. Saya akan berikan rapid template ini agar kalian bisa menggunakannya untuk pekerjaan project-project kalian, dan juga saya akan memberikan CAD yang ada di dalam rapid ini sebagai bahan untuk kita latihan ya di rapid ini. Oke, kita lanjutkan. Kembali ke data plan, kemudian pilih lantai 1. Nah, saya berencana untuk buat pintu carportnya, pintu garasi lah ya. Kemudian saya sudah buat sketsanya ini. Jadi tadi saya di lantai 1 ada view elevation seperti ini. Kalau saya klik ini, dia adalah elevation. Lihat di propertiesnya. Kemudian saya klik di 2 kali di fill hitamnya ini. Kemudian saya udah buat ini. Nah, oke. Saya perlu close view yang tidak aktif dengan menggunakan ini, close inactive views. Kemudian saya akan pergi ke 3D. Oke, jadi pada posisi ini pintu kita masih belum ada. Nah, pada saat pertemuan ini di part 9 saya akan coba untuk membuat itu. Saya coba ke tampak depan ya, ke tampak depan. Saya akan buat pintu. Jadi pintu depannya kurang lebih seperti ini. Desainnya sederhana aja. Jadi frame hollow, kemudian ini ada layer motif kayu, kemudian ini juga hollow gitu ya. Nah, saya akan pergi ke file, kemudian saya akan new, create family, karena kita akan membuat family di sini. Saya masukkan ke dalam door ya, metric door. Silahkan dicari di metric door. Kembali, ketika kalian memang tidak ada objek ini, kalian bisa download standar ini dari Autodesk website ya. Oke, klik open aja. Nah, di sini saya akan buat dari tampak depan tadi, itu akan saya cek semuanya dulu. Ini lebarnya berapa gitu ya, 3750. Saya taruh di bawah. Oke, kemudian jangan lupa untuk ambil dimensi, kita menggunakan DI atau dari annotate. Kalian bisa ke ini line atau linear, terserah mana maunya. Line sih saya biasanya. Kemudian ini tingginya berapa gitu ya, 22 ya. Saya butuh per framing itu kita bagi berapa ya, 750 ya. Oke, ini saya punya 150. Kemudian ini saya punya tingginya dari lantai itu 675. Oke, framing ini saya buat tebalnya 50. Nah, kita langsung masuk ke reference level. Tadi tampak depan kita punya 3750 lebar. Silahkan di adjust di widthnya ini jadi 3750 ya. Jadi 3750. Kemudian kita pergi ke exterior view-nya. Exterior view-nya itu tingginya kita harus cek. Nah, ini dia 2,20 meter. Ini silakan dirapikan aja supaya lebih kelihatan baik. Nah, ini tingginya, pilih reference line warna hijau dash ini ya, garis putus-putus. Kemudian height-nya ini kalian klik aja jadi 2200 seperti punya kita ya. Nah, ini oke. Lalu di sini frame-nya ada ya, kita perlu cek dari 3D dulu apakah kita butuh frame ini. Saya kecilkan skalanya dulu, kemudian saya ubah detail level ini menjadi fine. Saya atur dia shaded
Nah ini supaya kelihatan lebih baik ya. Nah saya rasa kita tidak perlu frame ini, jadi silahkan dihapus. Saya lebih prefer ke consistent color, dia lebih jelas ya. Oke, silahkan di delete. Nah ini saya akan dari opening ini, dari bukaan ini saya akan buat dari eksterior. Ini saya perlu apa ya, saya perlu delete aja dulu. Itu adalah simbol untuk bukaan dari pintu. Ini juga saya tarik. Ya ini juga. Jadi berikutnya adalah pertama kita harus detail level ini harus kita buat fine, kemudian ini skalanya buat aja 1:10. Nah di sini saya akan buat pintunya itu dari create extrusion, lalu saya akan set work plan-nya menggunakan bidang kerja yang rata ini ya, bidang kerja, ataupun kalau secara 3D nya itu kita buat bidang kerja di bidang ini. Nah, dia akan mengarahkan kita ke exterior view. Lalu kita harus buat pertama dulu itu 750. Seperti yang kita cek di sini, 750 kali 220 ya. 220 itu 2,2 meter. Di sini 75 cm kira-kira gitu ya. Saya menggunakan milimeter karena itu standar nasional. Standar internasional. Di 3D kita langsung masuk ke 750. 750 back lagi. Kemudian dari 750 itu kita offset ke dalam 50 karena itu framingnya. Offset. Yep. Nah, kita perlu cek extrusionnya ini ataupun push and pull ini dari model ini ya. Ini kayak di SketchUp ya. Kalau saya sih saya akan buat ini 100 ya. 100. Coba lihat 3D nya, dia akan keluar. Nah, ini biasanya saya akan adjust ke minus 100 ya. Dia akan masuk ke dalam. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Terus lagi. Ini akan kita assign dulu materialnya ya. Jadi material ini kita buat, klik aja icon yang di sini ya, associate family parameter, klik aja di sini. Lalu ini kita buat new. Di sini kita buat instance aja. Lalu kita buat material pintu garasi. Oke, gini aja. Material frame pintu. Oke. Klik OK aja. Nanti kita bisa edit di project rapidnya. Ini kan di family rapidnya ya. Nah, kemudian saya butuh, kembali lagi, saya tidak terlalu ingat, nggak apa-apa. 675 dari bawah ini ke atas, kita butuh framenya ini, hollow-nya ini sebesar 25. Oke, 675 dari bawah. Berikutnya kita akan create lagi extrusion. Kita bisa pakai di sini. Sebentar ya. 675. Yap. Kurang lebih 675 dari bawah. 675 dari bawah, kemudian kita copy aja ke bawah itu 25 mili. Nah, ini kita bisa trim. Kopinya kalian tahu ya, CO, kayak di AutoCAD juga, ataupun bisa menggunakan ini. Di video-video sebelumnya saya udah sering menjelaskan ataupun menyebutkan shortcut maupun perintah-perintahnya. Nah, ini klik aja SL, split elements, potong garisnya, TR, ataupun klik ini ya, trim extend to corner, kemari. Oke, lalu
Oh, sorry. Kita tidak bisa melanjutkan ini ya, karena ini beda ketebalan dan beda profil. Oke. Sorry. Saya akan hapus kembali. TR lagi kemari. Oke, klik aja oke. Kemudian saya akan create lagi extrusion. Akan buat kita set dulu work plane-nya. Set work plane, pick a plane. Nah, ini kalau misalnya kita belum dapat bidangnya, pakai tab ya, sampai dia ketemu garis bidang yang biru di sini. Sampai ini tab, ataupun di sini tab. Nah, hati-hati, saya mau menginformasikan bahwa kalau kita misalnya salah tab atau salah bidang, itu akan berpengaruh terhadap objek yang kita buat ya. Karena work plane itu adalah bidang kerja yang dimana kita akan nge-sketch ataupun membuat model ya. Jadi pada saat ini kita mau samaratakan dengan ini. Lalu saya akan buat aja dulu tebelnya 25 besi hollow. Sorry, kita bisa klik ini 25. Kemudian dari bawah itu kita pick line saja pakai 675 offsetnya. Sorry, iya, sampai tanda garis putus-putus itu ke atas. Jadi ini kita move ke atas menggunakan MV ya, baru delete garis bantu tadi. Nah, ini saya perlu tebalnya hanya 25 aja menurut saya ya. Ini nah, ini dia masih di daerah bidang luar. Jadi kalau saya pergi ke tampak atas, kemudian saya berikan wireframe mode-nya ataupun mode wireframe-nya, saya akan CO aja ke dalam, sampai middle point-nya. Lalu ini kalian bisa delete. Nah, ini kalian bisa tarik sampai dia keluar gambar gembok atau lock-nya ya. Silahkan di lock. Ini juga tarik sampai stick kemari, kemudian lock di sini ya. Kemudian lihat di 3D-nya, lalu kembalikan lagi ke consistent color. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian saya perlu bidang vertikal dari hollow-nya ya, kurang lebih seperti ini. Ini saya perlu ukurannya dari sisi ini ke sisi ini adalah 165, kemudian jaraknya itu 125. Oke. Sorry. Edit. Kemudian dari sini 165. Jangan lupa pakai ini, pick lines, kemudian offset 165. Lalu dari sini kalian ini aja 165. Ini kalian copy CO 25 ke dalam. Lalu silakan aja di TR ataupun ini pakai ini ya. Trim extend multiple elements. Kemari. Kemudian ini di split ataupun dipotong, lalu TR menggunakan ini trim extend corner ini. Oke, lalu ini kita tutup. Nah, ini kita copy ke sebelahnya itu sejauh, sorry saya kelupaan, ini tadi berapa ya, 125, sorry 125. Kita butuh garis bantu dulu. Ini aja CO 125. Lalu ini select block, kemudian CO atau CC, kemudian kemari klik. Oke. SL klik di sini, kemudian trim lagi. Lalu saya nggak tahu nih desainnya apa cakep apa tidak, tapi ya ini lebih kepada pemahaman pembuatan family-nya ya, proses pembuatan. Masalah detail itu kalian bisa develop sendiri ya. Yang penting kalian tahu secara standar ya dulu untuk kalau membuat gini tuh awalnya itu dari sini gitulah kira-kira. Nanti masalah pengembangan kalian bisa lakukannya itu sendiri. Oke, kurang lebih seperti ini. Tapi framenya agak kelihatan lebih tebal ya. Jadi saya coba buat 75 kali ya. Sorry, 75. Sorry.
minus 75. Oke, lalu pergi ke top view, ganti dia wireframe. Nah, ini move lagi ke middle point ini ya, SM, pakai SM sehingga dia dapat middle pointnya. Kemudian balik lagi consistent color ya. Nah, saya kira berikutnya adalah ini kita butuh frame yang lebih gede ya. Jadi kembali lagi saya melakukan kesalahan, sorry ya. Jadi ini kita tutup aja, delete, sorry, Ctrl Z, delete, ambil aja, sisain satu. Kemudian kita ambil ini TR ini CO atau copy ya, kurang lebih seperti ini. Remove constraint aja nggak apa-apa. Kemudian ini bidangnya ini kita perlu yang horizontal ya. Jadi kita perlu di sini itu copy aja dari bawah. Ini CC atau CO sebesar selebar 50. Sorry, kita harus split SL atau menggunakan ini split element. Juga ini TR, ini juga ya, tutup, lihat lagi, cek. Oke, kurang lebih sudah. Lalu saya akan buat layer dari pola material kayu lah ya, bisa saya katakan seperti itu gitu. Oke, selanjutnya saya akan buat di permukaan ini. Jadi saya ingin buat itu di tengah-tengah. Sorry, ini sepertinya lebih cakep di sama rata luar ya. Saya coba cek dulu. Wireframe, move lagi ke bawah, MV ya. Coba CU ya, better rata luar. Dan kita ke layer yang motif kayunya. Jadi saya pakai create extrusion. Nah, di extrusion ini saya akan buat set peak plane nya dulu. Ini saya set peak plane ini sehingga saya show dia bidang kerjanya itu. Lalu saya akan buat lebarnya itu 150 ya. 150. Nah, ini saya coba move ke arah sana 150. Saya ada gap sekitar 10 atau 15 cm. Ya, 10 atau 15 cm. Jadi bukan, sorry, 10 atau 15 mili. Jadi saya tambahkan aja 160. Nah, ini saya ada gap. Coba aja dulu. Oke, jadi dia belum berada di posisi center. Ini pindahkan aja MV, kemudian geser itu 20, ada gap 10 kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Tebelnya itu ya let's say kita punya tebel 10 mili lah ya, katakan seperti itu. Masalah detailnya kalian bisa tentukan sendiri. Nah, ini saya butuh minus 10 ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Ini masih kurang enak ya dilihat ya. Saya coba edit lagi di sini. Lalu ini saya pindahin, move 100 dulu. 100. Nah, ini saya coba jarak 100 ya, biar lebih kelihatan lebih proporsi ya. Saya masih kurang enak gitu ngeliat. 100 lagi. Sorry. Ini saya select aja, kemudian CC. Ya, kemari, dan kemari. Kita lihat. Oke, jadi ada baiknya ini kita posisikan center ya.
Kita move lagi, ini move 125 dibagi 2 itu 75. Sorry, 125 dibagi 2 sama dengan, nah itu dia. Ya, looks better lah ya menurut saya. Jadi masalah desain kalian bisa tentukan sendiri sesuai dengan desain kalian. Nah, ini kembali di sini kita punya family material frame pintu, kemudian ini juga kita samain aja material frame pintu. Select yang di sini ya, jangan lupa ya. Select di sini. Kemudian material frame pintu. Lalu yang di atas ini kita buat material panel pintu. Material panel pintu. Buat aja instance. Klik OK aja. Lalu ketika semua udah beres, kita copy CO atau keyboard shortcut saya itu CC. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini supaya lebih kelihatan baik, bisa kita turunkan lah, biar lebih kelihatan proporsi ya. Oke. Jangan lupa kita save. Kita save dari download aja. Di sini saya buat pintu garasi. Optionnya tuh jadi maksimum save option itu buat aja 1, nanti kebanyakan terlalu ini ya. Oke, lalu kita klik ini close inactive view in Revit-nya ya. Jadi kita lanjutkan ke load into project. Lalu kita ke 3D. Tampak depan, kemudian kita pergi ke 3D sini. Lalu kembali lagi 3D dari family ini, load into project. Pergi ke family-nya. Kita pergi ke architecture, door, pintu garasi sudah di situ. Iya, silahkan diletakkan aja. Dia langsung kepotong seperti itu, tampak depan. Ini tadi 2D yang kita buat, silahkan di klik kanan, select all instances visible in view, delete aja. Lalu ini kemudian kita buat 150. Oke, dia udah berada di center ya. Jadi di tampaknya udah ada. Nah, ini bisa kita close dulu. Nah, ini kurang lebih seperti ini tampaknya. Lalu kita berikan material yang sama kira-kira dengan pintu ini ya, supaya desainnya sesuai ya, minimalis lah. Jadi kita pakai material architrave, door architrave ya. Door architrave. Oh, sorry, kita pakai ini. Ini dia. Material panel pintu itu kita pakai door architrave. Sorry. Door architrave ya, ini dia. Nah, kurang lebih gitu, manis, udah kelihatan cakep ya. Nah, di atas ini nanti kita belakangan kita buat apa namanya, gutter ataupun talang air. Lalu saya perlu buat material ininya, frame-nya. Saya coba cek ini, edit type, saya mau samain aja frame atau mullion, material frame-nya ini saya samain aja, edit. Sorry, kita dari sini material frame pintu, frame atau mullion. Oke, saya kira itu terbalik ya. Jadi yang material mullionnya itu di panel kayu, yang framingnya ini ya kita harus balik ya, kita switch. Caranya gini aja, select ini semua, Ctrl X. Sorry, select ini semua, Ctrl C, baru paste kemari, Ctrl V. Ini tinggal ganti architrave ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, cakep sudah. Oke, di video ini sudah
Nah, di video berikutnya, kemungkinan di part 10, saya akan kita akan masuk ke dokumentasi ya. Kita akan buat gambar kerja. Denah tampak potongan itu adalah hal yang utama. Karena semua model ini sudah hampir semua kita modelkan gitu ya. Oke. Jadi jangan lupa subscribe, komen kalian jika ingin membeli Revit template ini yang bisa kalian gunakan untuk mengerjakan project. Dan saya akan berikan juga CAD yang udah saya import ke dalam ini. Yang ini ya, sebagai bahan untuk latihan kita. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe. Terima kasih. Semangat belajar Revitnya.